warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sofia, NIM 877643047. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun praktikum yang akan saya buat ini modul ketiga, KP ketiga tentang sistem pencernaan manusia. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk kegiatan praktikum hari ini adalah gambar organ pencernaan manusia ya. Kenapa kita memerlukan gambar organ pencernaan manusia? Karena kita akan menjelaskan macam-macam organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Nah, oke, untuk selanjutnya simak video berikut ini. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan organ pencernaan manusia yang ada di laptop ya. Nah, kebetulan di sini saya masih punya arsip untuk menjelaskan materi kepada anak-anak pada kemarin. Di dalam mulut manusia ini ada gigi, ada air liur, dan ada lidah. Gigi berfungsi untuk merobek dan menghaluskan makanan atau mengunyah makanan ya teman-teman. Kemudian untuk lidah di sini berfungsi untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Sedangkan air liur ini berfungsi mengandung enzim amilase untuk merubah karbohidrat menjadi gula. Nah, sehingga ketika kita makan nasi itu lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, itu karena salah satu fungsi dari enzim amilase. Nah, selanjutnya setelah makanan masuk ke dalam mulut, nah di sini kemudian makanan akan diproses melalui kerongkongan seperti yang saya tunjuk di sini ya. Nah, di sini itu adalah makanan, di sini itu kerongkongan. Nah, kerongkongan di sini itu panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, kerongkongan ini, di dalam kerongkongan ini itu ada gerak yang namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini fungsinya untuk meremas dan mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Nah, ketika makanan masuk ke dalam lambung ini ya, itu ada beberapa enzim yang membantu cara kerja lambung. Salah satunya ada enzim pepsin. Nah, pepsin di sini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Nah, selain enzim pepsin dan renin juga ada asam lambung. Nah, asam lambung di sini berfungsi untuk membantu kerja enzim pepsin dan membunuh kuman yang ada di dalam lambung. Nah, selain itu di sini ada usus ya. Setelah itu kemudian makanan dari sini turun ke usus halus dulu ya. Nah, di sini itu usus halusnya. Di sini itu usus halusnya. Nah, usus yang bagian atas ini namanya usus 12 jari. Nah, sedangkan usus yang tengah ini namanya usus kosong. Sedangkan yang bawah ini namanya usus penyerapan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya dalam usus 12 jari ini ya, dalam usus 12 jari ini merupakan salah satu bagian usus terpendek yang terletak tepat setelah lambungnya. Jadi setelah lambung ini langsung usus 12 jari. Nah, selanjutnya dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan kimiawi yang berlanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Nah, jadi ini fungsi pankreas dan empedu dari hati ini untuk membantu kinerja dari usus 12 jari. Selanjutnya setelah dari usus 12 jari lanjut ke usus kosong. Usus kosong ini, nah ini usus kosong itu letaknya di bagian tengah ini. Nah, bagian tengah tempat sebagian besar nutrisi seperti gula, asam amino dan lain sebagainya ya. Nah, setelah usus kosong di sini ada usus penyerapan. Nah, usus penyerapan di sini itu fungsinya untuk menyerap segala macam nutrisi, vitamin ya yang kita makan itu diserap oleh usus penyerapan bagian sini. Nah, kemudian setelah makanan sampai dalam usus penyerapan ini, kemudian selanjutnya itu makanan akan diproses ke usus besar. Nah, ini nih yang usus besar, ini usus besar ya. Ini usus besar. Usus besar ini fungsinya itu untuk
nyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Nah, dalam usus besar ini membentuk dan menyimpan fases yang belum dikeluarkan dari tubuh. Perlu kalian ketahui bahwasanya dalam usus besar ini itu terdapat salah satu bakteri baik, namanya bakteri E. coli. Nah, kenapa bakteri ini dinamakan bakteri baik? Karena bakteri ini membantu proses pembusukan dalam sisa-sisa pencernaan manusia ya, pembusukan makanan maksudnya. Nah, ini membantu pembusukan makanan sehingga ketika keluar itu akan berbentuk fases atau kotoran manusia. Namun sebelum keluar melalui anus, makanan itu akan disimpan melalui rektum dulu. Ini adalah rektum. Ini rektum. Rektum ini apa? Rektum ini merupakan salah satu tempat untuk menyimpan fases yang sementara. Nah, setelah rektum ini penuh, rektum akan mengirimkan sinyal ke otak ya, akan mengirimkan sinyal ke otak bahwasanya rektum ini sudah penuh. Nah, ketika sinyal sudah dikirimkan sehingga kita bisa merasakan, oh, saya ingin buang air besar. Nah, itu adalah sinyal yang dikirimkan dari rektum. Ketika rektum sudah penuh, kemudian fases akan dikeluarkan melalui usus manusia. Nah, jadi itulah organ pencernaan dari manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, usus besar, rektum, dan anus. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait sistem pencernaan manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.